marketeers dan Sobat MI, selamat datang di Learn Think Share Podcast, tempat di mana kita belajar, berbagi insight dan mengeksplorasi ide-ide baru yang bisa menginspirasi perjalanan karir Anda bersama saya, Yosanova Safitri. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini yang akan membagikan rahasia kompetensi di dunia kerja, yaitu dengan Ibu Welly Adia. Halo Ibu, selamat sehat kali ya, karena ini bisa pagi, siang, sore gitu. Salam sehat ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Selaku Vice President of Corporate Services di PT Sinergi Informatika Semen Indonesia. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget. Khusus untuk datang ke sini sehat banget. Wah, keren banget. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Nah, kita akan bincang-bincang lebih jauh seperti biasa, Sobat MI dan Marketeers. Kita ingin membahas tentang sebenarnya rahasia untuk bisa survive ya Bu ya, dan juga tumbuh di lingkungan karir dan kerja tuh rahasianya apa saja dari pakar yang memang sudah praktisi ya. Udah berapa tahun Bu di dunia korporat Bu? 25 tahun. 25 tahun ya, luar biasa betul. Sekali. Bu, boleh nggak diceritakan sedikit PT Sisi ini itu apa sih Bu buat mungkin para audiens yang menonton? Oke. Cerita sedikit ya. Cerita sedikit buat Bu, para silakan. marketeers dan Sobat MI, jadi PT Sinergi Informatika atau kita sebutnya Sisi ya. Sisi itu adalah anak perusahaan dari Semen Indonesia. Oke. Anak perusahaan Semen Indonesia, tapi dia khusus bergerak awalnya itu di bidang IT. Awalnya bergerak bidang IT, tetapi sesuai dengan perkembangan bisnisnya dan kebutuhan dari market, akhirnya perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan share service dan digital solution. Oke, baik. Dan mungkin penasaran juga ya, mungkin Sobat MI dan juga marketer semua ya, kok bisa perusahaan semen gitu ya Bu ya, punya unit atau perusahaan subsidiaris ini di bidang IT. Latar belakangnya apa sih Bu kalau boleh tahu? Nah. Jadi gini, jadi Sisi itu awal mulanya kan sebenarnya tuh memanfaatkan para expert di bidang IT yang ada di Semen Indonesia. Jadi pasti perusahaan IT pasti akan punya ada unit IT-nya ya. Betul. Karena setiap perusahaan pasti butuh IT. Betul. Termasuk pabrik itu kan ada teknologi pabriknya. Ada kebutuhan IT-nya. Nah, karena tingkat kebutuhannya semakin besar gitu ya, dan semakin kompleks karena perkembangan industri manufacture seperti semen kan pasti juga kan butuh alat-alat baru, teknologi baru untuk proses bisnisnya. Sehinggalah dipikir, kenapa kita nggak membuat satu perusahaan yang bisa mengakomodir tersebut, tetapi juga bisa dari aspek bisnis bisa membuat perusahaan lebih efektif dan efisien dalam beroperasi gitu. Karena akan menggunakan internal sendiri gitu. Nah, ini kan menariknya adalah yang memang tadinya melayani internal perusahaan begitu ya Bu ya, dijadikan perusahaan sendiri dan melayani banyak customer seperti itu. Nah, itu kan sangat sangat agile sekali ya Bu ya. Yang tadinya internal terus melayani customer yang lain. Nah, itu gimana tuh Bu waktu itu proses akhirnya ya udah deh kita mulai melayani customer yang lain gitu Bu. Nah, pada saat Sisi pertama kali didirikan kan memang tujuannya untuk support, tetapi kan aspek bisnisnya harus tetap ada dong. Tahun 2014 pada saat kita didirikan pertama kali tahun 2014 tanggal 9 Juni itu kita masih ngelayanin SIG nih. Tahun 2015 perusahaan sudah mulai berpikir bahwa kita nggak sebagai perusahaan yang berbasis bisnis nggak hanya harus melayani atau memiliki ketergantungan kepada induk. Sehingga kita harus mulai punya produk yang bisa kita jual atau kita pasarkan ke market yang non SIG gitu. Nah, mulai diberikan target-target yang juga sudah mengakomodir market yang non SIG-nya gitu. Jadi nggak cuman marketnya primary marketnya adalah di SIG, tapi juga perlu second marketnya walaupun tidak menjadi tuntutan besar pada saat itu ya, itu di non SIG. Nah, secara bertahap itu mulai bergeser nih Mbak Nova. Bergeser jadi lebih banyak melayani yang non SIG. Jadi secara quantity ya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau walaupun di perusahaan BUMN mungkin banyak yang berpikiran ini kalau bikin perusahaan ya bikin aja, tapi jangan salah loh, ini teman-teman sekalian ini ditarget dan dipaksa harus mandiri, harus ada bisnisnya. Jadi bukan cuma bikin aja gitu ya Bu ya. Iya betul. Wah, keren banget loh, itu mungkin tidak banyak yang tahu bahwa
di perusahaan BUMN itu berat banget ya Bu ya, karena ditarget. Ada targetnya. Gitu, boleh nggak Bu ceritain sedikit? Ini kan pasti ada transformasi yang besar-besaran juga ya, yang tadinya melayani induk, terus harus eksternal ini. Ini apa Bu yang berubah, terutama dari sisi internal? Pertama itu persepsinya dulu ya. Persepsinya. Kalau kita mau berkembang di market non SIG, tentu kita harus punya produk. Ya kan? Produk. Kita punya produk dulu, atau kita punya value atas apa yang kita punya gitu ya. Nah, kita sudah punya experience nih, pertama di bidang jasa. Jasanya apa? Jasanya adalah IT manage operation. Nah ya kan, tetapi kan kalau kita cuma mengandalkan satu layanan saja, tentu nggak akan bisa mengcover begitu luasnya pasar di market sana gitu. Sehingga kemudian kita menciptakan produk gitu. Nah pertama kali produk yang kita ciptakan itu adalah Forka ya. Forka itu awal itu information capital sih sebenarnya gitu ya. Tetapi kemudian dikembangkan terus menjadi satu produk yang bisa membuat perusahaan itu mengelola perusahaan secara end-to-end proses. End-to-end proses. Iya gitu. Itu produk pertamanya. Setelah itu baru kemudian dikembangkan produk-produk lain sering dengan kebutuhan. Kita punya termasuk produk-produk procurement system, risk management system, customer relationship marketingnya juga ada gitu. Oke. Gitu. Dan sangat customer oriented banget ya Bu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kan kita pikirnya oh ini ya apa yang kita punya ya kita jual gitu ya, tetapi memang menganalisis dulu di eksternal tuh kebutuhannya bagaimana ya. Betul. Makanya ada beberapa produk kita Mbak yang justru lahir dari ketika kita ngedevelop suatu kebutuhan dari customer ya. Jadi kita develop kebutuhan dari customer, tiba-tiba kok ada kebutuhan begini, ya udah kita ciptain juga produk yang sama gitu, walaupun dengan brand yang berbeda gitu. Jadi memang bahkan inovasinya, idenya itu datang dari customer. Menarik sekali ya Bu. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan berarti Bu bukan hanya dari sisi teknis yang harus punya skillnya gitu ya, tapi banyak juga soft skillnya seperti itu. Boleh nggak Bu diceritain sedikit skill, kompetensi gitu ya Bu? Apa sih yang dibutuhkan untuk bisa berkarir di sisi atau di industri jenis lah ya Bu ya? Sebenarnya perusahaan IT atau enggak ada beberapa yang sama ya, pasti ada yang sama ya. Betul. Kayak soft kompetensi deh. Soft kompetensi pasti akan semua perusahaan butuhnya sama Mbak Nova. Mungkin sama kayak di sini juga ya. Misalnya kayak communication, terus kemudian kemampuan yang presentation yang dasar juga kan, presentation gitu, terus kebutuhan negotiation kalau untuk tim sales gitu ya. Itu sebenarnya juga ada hard skillnya ya. Terus tapi kita juga punya budaya yang juga harus dikuasai oleh teman-teman atau yang jadi karyawan kita. Kalau saat ini budaya itu kan akhlak ya. Itu jadi soft kompetensi yang kita pakai. Wajib banget yang itu ada penilaiannya. Iya kan? Terus ada yang sifatnya juga common juga tuh kayak untuk jabatan tertentu gitu ya. Kayak kemampuan leadership gitu ya. Itu juga ada tuh misalnya kayak leadership yang quality yang harus dimiliki begitu ya Bu ya? Karena kan kita juga sebenarnya tuh membangun teman-teman tuh kan gak cuma untuk jadi itu aja ya. Jadi kalau misalnya sekarang dia jadi karyawan, mungkin next dia bisa jadi leader gitu. Makanya leadership itu business acumen gitu ya, customer focus gitu. Kemudian juga ada fokus ke proses sehingga bisa mengeksekusi dengan baik gitu. Itu menjadi common kompetensi yang kita terapkan ke semua teman-teman gitu. Dan kalau misalnya kita membahas orang yang mau masuk nih Bu, terutama bagi Gen Z yang masih lagi cari kerja, mungkin Alpha kan juga mungkin nggak lama lagi gitu ya. Kalau masuk ke perusahaan seperti Sisi, artinya kan secara perusahaan ini udah establishnya luar biasa sekali di bawah grupnya Semen Indonesia juga, tapi juga techy banget, teknologi banget. Apa sih Bu kompetensi wajib yang dimiliki kalau teman-teman mau masuk ke industri ini gitu Bu? Baru masuk nih dia. Baru masuk ya. Kalau mau rekrut gitu. Kalau kita tuh sebenarnya kalau kita lihat proses rekrutmen kita kan pasti ada kompetensi dasar ya. Betul. Kompetensi dasar biasanya itu sebenarnya untuk mengukur sejauh mana sih dia memahami proses-proses bisnis khususnya yang dia kuasai terkait dengan pendidikan yang dia punya. Misalnya contoh kayak
teman-teman yang sistem manajemen kan kan mahasiswa begitu lulus itu kan ada yang jurusannya teknik informatika, ada yang jurusannya sistem informasi, ya kan, yang kayak gitu, ada yang lebih ke teknologi apa. Jadi minimal tuh mereka punya basic, benar-benar menguasai dulu basic yang sudah mereka pelajari di kampus sesuai pendidikannya seperti itu. Kan ada yang pasti udah paham, ada yang menjadi programmer, belajar menjadi network jaringan gitu. Minimal pada saat mereka masuk ke sebuah perusahaan seperti Sisi, misalnya kita rekrut nih, kita juga rekrut yang fresh graduate ya. Kita tahu dulu, lu benar nggak sih nguasain yang udah lu pelajari di kampus gitu ya. Jangan sampai lu cuma dapat ijazah tapi lu sebenarnya nggak paham sebenarnya apa yang lu ini gitu kan. Karena untungnya perusahaan IT itu sebenarnya ketika mereka punya basic developer atau programmer, itu pasti akan tetap kepake walaupun dia basic gitu. Nanti paling kalau di perusahaan kita akan tambahkan dia tambahan kompetensi tambahan atau lanjutan berikutnya kan gitu. Itu dulu deh. Itu dulu yang hard kompetensi. Basicnya itu harus punya. Dan kan masuk Sisi susah ya Bu ya, setahu saya ya. Dan masuk SIG itu enggak bisa 1 banding berapa gitu ya Bu ya. Apa sih yang sebenarnya quality yang dicari selain yang basic tadi yang mungkin membedakan Sisi di bawah SIG dengan perusahaan-perusahaan lain Bu? Kalau untuk yang tadi yang kompetensi basic udah. Nah, kita biasanya nyari orang-orang atau karyawan baru ya. Ini penting, harus dicatat. Yang punya, kalau saya selalu bilang sama teman-teman, coba cari yang punya jiwanya yang gelisah, artinya dia pengen improve terus, inovasi terus gitu ya. Dia penuh dengan ide-ide baru, jadi selalu memikirkan solusi-solusi yang memudahkan pekerjaannya gitu. Jadi lebih inovatif ya, itu satu. Yang kedua itu independen atau mandiri. Jadi nggak tergantung, karena biasanya kalau masuk Sisi khususnya ya, itu langsung cenderung diceburin. Jadi nggak masa kita penyesuaian itu nggak akan kita kasih lama, karena pada saat kita interview di awal, kita tanya berapa lama Anda bisa beradaptasi dengan proses bisnis yang ada di perusahaan kita. Berapa lama Anda menjanjikan? Ada yang nyebut 1 bulan, 2 bulan. Kita kasih 1 bulan. It mean artinya lu begitu masuk, lu harus belajar banyak gitu. 1 bulan nih waktunya nih ya. Lu harus paham gitu kan, supaya lu gampang beradaptasi dengan ketentuan kita, proses bisnis kita, bergabung dengan tim yang berbeda. Ini menarik nih Bu ya, yang memiliki jiwa yang gelisah. Ini kan anak muda sekarang pada gelisah semua Bu ya. Cocok nih sebenarnya gitu ya. Penting banget ya Bu ya memang ya, punya gelisah terhadap mungkin masalah-masalah yang ada di sekitar begitu ya Bu ya. Betul. Dan kalau misalnya ngelihat Bu, misalnya kalau kayak mungkin Ibu ada pengalaman ke kandidat gitu ya Bu ya, calon kandidat. Yang kayak begitu tuh biasanya kayak gimana sih Bu? Cara ngomongnya mungkin atau yang disampaikan begitu. Biasanya ini dari kita apa dari dianya? Dari dianya, kalau melihat jiwa yang gelisah dari dia tuh apa sih? Kalau saya kan juga sering interview ya para kandidat, biasanya saya nanya sepanjang kamu bekerja, kalau yang udah punya experience, tapi kalau yang belum, sepanjang kamu di kampus, kamu pernah nggak ngerjain project bareng sama dosen kah? Atau ikut tim project kah? Atau apa gitu? Dan sejauh mana keterlibatan kamu, dan apa karya kamu? Ada nggak karyanya? Saya pernah waktu itu nanya salah satu yang baru lulus ya, ada karyanya nggak? Oh ada. Saya pernah ikut project ini. Ada karya kamu nggak? Ada apa? Database. Oh database. Oh oke gitu. Karena kalau dia nggak punya jiwa gelisah, dia nggak akan mungkin mampu bikin itu dan ikut project itu kan. Jadi menciptakan solusi ya. Karena dia harus mencari solusi ya. Apalagi perusahaan IT kan pasti harus nyari solusi kan. Betul. Karena memberikan solusi kepada pelanggan ya Bu ya. Kalau orang gelisah pasti want to know-nya tinggi ya Bu ya. Benar nggak? Dan gregetan, gemes gitu ya Bu ya. Ini ada solusinya gitu ya. Betul. Nah ini penting banget nih buat sobat MA yang masih cari kerja ya, bahwa kegelisahan itu bukan kekurangan ya Bu ya, tapi sebuah kesempatan ya. Betul untuk sekali. Bisa memberikan solusi. Selain itu tadi ada inovatif, mandiri juga, karena tadi langsung kerja di ceburin nih Bu ya. Nggak tahu dia bisa berenang atau enggak, pokoknya kita ceburin dulu. Pokoknya diceburin dulu deh gitu ya. Diceburin dulu. Oke. Ini menarik nih. Dan kalau misalnya kita misalnya dia sudah masuk gitu ya Bu ya, apa yang harus dimiliki supaya bisa survive
survive nih Bu, kan kayaknya udah masuk dia, udah berhasil dia. Nah untuk orang bisa survive dengan smooth lah ya, sesuai dengan jenjang karirnya, kalau di sisi itu apa Bu, supaya dia bisa bertahan kuat gitu Bu? Pertama dia tuh harus jadi orang yang suka belajar dulu ya. Orang yang suka belajar. Pelajarin apa peta-peta yang ada di perusahaan kayak Sisi ya. Misal contoh, saya ternyata Sisi tuh kalau saya mau berkarir ada requirement-nya nih. Misalnya 2 tahun saya harus menguasai ini, 2 tahun berikutnya saya harus menguasai ini. Ternyata saya punya potensi karir saya begini. Sisi kan ada tuh kayak 2 tahun saya harus punya target sertifikasi A, level A, level 2, level teknisi mungkin di awal ya. Level associate kita ada 5 ya, ada level entry, ada level associate, ada level professional, ada level expert dan juga ada level arsitek. Jadi udah masuk ke arsitek. Nah itu kalau dia mau belajar, dia pelajari tuh petanya. Oh ternyata saya mau berkarir, naik karir nih. Udah saya harus punya sertifikasi A, level ini dulu. Nanti level berikutnya level associate gitu. Dia pelajari itu dulu, pelajari itu apa yang ada di perusahaan itu yang nanti bisa dia kejar gitu. Dan ini tidak banyak loh sebenarnya Sobat MI dan marketers ya, perusahaan yang sudah memberikan peta jalan bagi orang yang mau berkarir ya, begitu ya Bu ya. Dan ini kalau di Sisi jelas banget ya sebenarnya ya, di tiap-tiap tadi ada 5 ya Bu ya, apa saja kompetensi bahkan sertifikasi yang dibutuhkan. Betul sekali, dan itu dipublish Mbak. Dipublish. Dan bisa diakses sama seluruh karyawan untuk tahu segala hal gitu ya di sistem informasi yang kita punya. Jadi sebenarnya mandiri banget ya Bu ya, maksudnya kamu menentukan kamu mau naik atau tidak ya ada di tangan kamu sendiri, kita udah siapkan gitu ya. Sejauh apa Bu Sisi mendukung peningkatan kompetensi di perusahaan? Pertama kita ciptakan aturan dulu ya, aturan mainnya dulu. Misal contoh, ada di Sisi kan ada jalur karir struktural, ada jalur karir fungsional ya. Biasanya kalau tim-tim yang IT banget itu pasti ngejarnya yang fungsional. Karena fungsional itu opportunity untuk karirnya tuh lebih luas dibandingkan dengan struktural. Ya kan? Karena karena fungsional tuh mereka nggak perlu nunggu orang di atasnya lengser gitu ya. Lengser dulu baru masuk. Kalau yang fungsional enggak. Dia yang penting dia punya pengalaman. Misalnya 2 tahun terus dia nambah sertifikasi. Dia tambahin sertifikasi yang lebih ahli lagi gitu ya. Nah dia bisa ngajuin gitu ya. Nah dan kita bukan nggak ada effort ya untuk membuat teman-teman tertarik ya. Kita juga punya effort untuk bikin mereka tertarik dengan ngasih insentif untuk sertifikasinya, kita kasih. Insentif untuk sertifikasi. Kita bayarin plus kita kasih insentif tambahan kalau dia lulus sertifikasi. Sebentar, ini kita perlu catat ya. Jadi bukan hanya dibayarin sertifikasinya, tapi diberikan juga insentif untuk ikutan sertifikasinya. Betul. Jadi ketika dia udah tersertifikasi, ada benefit benefitnya tambahan. Betul sekali. Wah ini kalau nggak mau keterlaluan ya Bu ya. Iya. Ada juga kadang-kadang. Ada juga. Tapi itu makanya saya bilang tadi kemauan belajar. Kayak saya nih, saya udah target nih tiap tahun saya harus sertifikasi loh. Walaupun misalnya sudah di level mana gitu ya. Betul, udah tinggi sekali di manajemen gitu ya. Tapi saya tetap pengen 1 tahun saya punya 1 sertifikasi yang berbeda. Supaya supaya knowledge kita nggak cuma di satu titik. Kalau kita kalau saya memang support proses ya. Tapi kalau teman-teman IT kan sebenarnya mereka bisa berkarir yang benar-benar menjadi expert di satu bidang. Nah itu boleh konsisten tuh. Tinggal naikin gitu. Dan mengajukan gitu boleh ya. Dan kita buka selebar-lebarnya, malahan kita kasih tambahan insentif kalau dia lulus gitu. Wah ini kalau saya kalau 1-2 tahun ya untuk masa insentifnya, bayangin dapat 2 tahun loh. Wah luar biasa banget ya. Jadi kalau misalnya kita masuk Sisi ini bukan hanya dapat difasilitasi untuk tumbuh ya Bu ya, dan berkembang dan juga diberikan benefit yang direct, yang langsung sebenarnya ya. Betul. Ini yang tadi Bu ya, kalau sampai nggak mau sih keterlaluan ya. Dan sejujurnya saja tidak banyak perusahaan-perusahaan organisasi yang memfasilitasi sampai segitunya. Nah itu sebenarnya tuh bentuk dukungan moral sih sebenarnya. Kita menyadari bahwa industri IT ini kan sebenarnya lebih banyak ke industri jasa.
di mana orang-orangnya harus kompeten satu, terus kita juga menjadikan mereka sebagai aset terbesar kita tuh justru mereka nih gitu ya. Aset terbesarnya itu Mereka adalah tuh people ya Bu ya. people gitu, karena kita perusahaan jasa kan. Nah itu kalau kita nggak kasih mereka challenge, nggak kita develop dengan baik gitu, value added kita kan juga nggak akan lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kan. Nah itu sebenarnya itu salah satu dukungan moral kita kepada mereka supaya mereka itu meningkatkan kompetensinya sehingga kita bisa memberikan delivery yang terbaik kepada customer kita gitu. Jadi sobat MI semua dan marketers pantas aja susah masuknya ya, karena ketika sudah masuk itu benar-benar di nurture, dikelola banget begitu. Betul. Ya Bu ya. Luar biasa. Ibaratnya kita nge-treat juga dong. Nge-treat juga. Udah masuk, udah ngasih kita ya sesuatu, kita nge-treat balik lah. Jadi ini istilahnya bukan hanya diceburin aja ya Bu ya, tapi kita kasih pelampung ya Bu ya. Iya benar. Kita tanggung jawab juga begitu ya Bu ya. Iya, bahkan tuh ini menarik ya, bahkan top manajemen kita bilang ketika teman-teman ini dikasih bekal gitu, saya tuh malah nargetin pengen suatu saat mereka tuh bisa terbang tinggi tuh di luar juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya tapi pada saat mereka udah mau terbang dari sisi, mereka tuh udah kita bekalin gitu loh. Misal sebegitu besarnya kita memikirkan nasib teman-teman jangka panjang. Mulia banget ya Bu ya. Bahkan bukan buat kebutuhan keuntungan sisi bahkan saja. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat Bu, misalnya untuk orang-orang yang sudah mungkin jadi alumni dari Sisi atau SIG ya Bu ya, itu apa sih Bu yang membedakan gitu dengan lulusan-lulusan dari perusahaan lain Bu? Apa ya? Oh ini Sisi banget ini kelihatan banget. Apa tuh Bu yang membedakan? Pertama itu mereka udah punya kompetensi lah ya, karena rata-rata keluar dari Sisi itu hampir mereka sudah pernah punya produk atau project gitu ya, yang mereka bisa jadikan sebagai portofolio untuk mereka keluar gitu kan gitu ya. Oh saya udah pernah ngerjain proyek serupa nih gitu. Nah itu, terus yang kedua itu ya secara mereka sudah ready lah ya, ready di luaran sana gitu ya. Nah yang satu lagi tuh mereka tuh bisa jadi channel kita nih. Jadi sampai saat ini tuh teman-teman yang sudah nggak di Sisi, sampai saat itu masih menjadi channel kita baik untuk kita delivery maupun untuk channel kita untuk perluasan market. Sebentar Bu, berarti sebenarnya masih dikelola sebagai channel. Jadi bukan hanya mungkin yang eksekutor begitu, bahkan mungkin ada yang jadi customer ya Bu ya, ketika udah keluar ya. Benar sekali. Makanya itu pentingnya kita tetap maintain mereka dengan baik. Tetap maintain ya Bu ya. Nah ini mungkin kita pertanyaan terakhir Bu. Kalau misalnya kita berkaca ya Bu ya, mungkin ke 10 tahun yang lalu gitu ya, dengan sekarang berarti udah di bawah sebelum pandemi gitu ya. Apa sih Bu yang harus diubah mindsetnya dalam berkarir? Kalau dulu tuh yang penting apa, kalau sekarang tuh udah beda loh, yang penting tuh sekarang tuh ini gitu. Ada nggak Bu? Kalau kita bandingkan gitu. 10 tahun lalu. Jadi kita itu kan nggak pernah tahu risiko apa yang besar yang menghadang di depan ya. Perkembangan teknologi sendiri juga sebenarnya adalah risiko. Karena saat ini teknologinya A, besok bisa jadi B dan C dan seterusnya gitu ya. Betul. Nah, ketika kita nggak paham risiko seperti ini, kita jadinya nggak prepare nih. Nggak prepare-nya itu adalah kita tahu risiko apa ke depan, maka yang harus kita prepare adalah apa yang akan menjadi risiko tersebut gitu. Jadi berpikir berbasis risiko ya. Itu perlu dipersiapkan termasuk untuk kita yang personal. Ya kan? Personal itu misalnya ya berarti skill saya udah nggak relevan lagi nih suatu saat gitu. Ya udah berarti gunanya kita nambahin skill banyak tadi, bahkan sampai level expert itu supaya nanti kita punya sesuatu yang tetap produktif gitu ke depan gitu. Nah ini kalau saya lihat ya 10 tahun Sisi ternyata memang perkembangannya tuh luar biasa, beda banget dari 2014, 15, 16, 17 gitu. Bahkan tahun 2019 tiba-tiba kita dirubah strategic charternya menjadi share service pun kan ada change management ya yang kita harus banyak belajar nih gitu ya. Bahkan 2019 itu kan yang pertama kali kita masuk ke business share service yang business operation. Itu kita sampai benchmark kan, harus sampai belajar lagi ke Filipina waktu itu gitu ya untuk produk kita yang business operation gitu. Oke, baik. Jadi memang perbedaan utama adalah harus mungkin terkait dengan perubahan teknologi yang semakin cepat ya, berarti people-nya juga harus makin melek dengan cepat perubahan. Jadi mungkin kalau tadi kita lihat ya Bu ya, yang penting itu yang pertama kalau masuk tuh harus ada kegelisahannya dulu.
gelisah tuh wajib ya Bu ya. Kalau menurut saya. Iya. Di sisi juga begitu kayaknya. Harus gitu. Begitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini kemandirian gitu ya, dan juga inovasi seperti itu. Dan yang penting juga mau belajar dan mau berubah juga tadi ya, kalau misalnya dari obrolan kita ya Bu ya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, Sobat MI dan juga marketeers yang melihat bahwa berkarir itu panjang begitu ya. Jadi harus tetap mau belajar begitu ya Bu ya. Betul. Ada pesan-pesan terakhir nggak Bu buat teman-teman audiens marketeers dan Sobat MI supaya bisa sukses berkarir seperti itu? Iya, oke. Buat marketer dan Sobat MI, ya tadi kan sudah diulang lagi ya sama Mbak Nova ya. Tapi mungkin terakhir saya ingin tambahkan satu hal ya. Fokuslah pada apa yang kalian sudah dalemin atau masukin gitu ya. Jadi pada saat kalian sudah masuk ke dunia pekerjaan atau dunia korporasi atau dunia pekerja apapun lah itu bentuknya, fokuslah pada itu saja gitu ya. Jangan tanpa harus memikirkan wah saya mau ini, mau itu, mau ini gitu. Oh saya lingkungannya nggak bener apa itu ya. Karena sebenarnya kenyamanan itu sebenarnya dalam kerja tuh kita yang nentuin gitu. Kita yang ciptain. Jadi kita jangan sampai tergantung ke orang lain yang membuat kita nggak nyaman temennya terus kita keluar gitu. Padahal sebenarnya kita mungkin punya potensi dengan kalau lagi kita masih bisa fokus. Harus mandiri ya Bu ya. Jangan tergantung pada lingkungannya ya. Toksik atau tidak toksik itu tergantung ya Bu ya. Iya kalau menurut saya itu ya pesannya ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Tidak terasa Sobat MI dan juga marketeers, kita sampai di akhir episode kali ini. Semoga obrolan barusan bisa memberikan wawasan, inspirasi buat kamu yang selalu ingin belajar. Seperti biasa di Learn Think Share, kita selalu berusaha belajar lebih dalam, berpikir lebih kritis, dan tentunya berbagi insight yang bermanfaat. Nah, jika teman-teman sekalian merasa terinspirasi dan ingin juga berbagi pengetahuan dengan orang lain, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman Sobat MI dan marketer sekalian. Jangan lewatkan update podcast kami akan datang, dan jangan lupa subscribe channel ini. Selain itu bisa ikuti kami juga di Instagram @markplusinstitute dan juga @marketeers.com, dan website kami di Markplus Institute dan juga di marketeers.com. Nah, begitu juga untuk mendapatkan konten yang lebih banyak lagi seputar bisnis, pemasaran, dan yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Learning Enthusiast, salam sehat ya Bu ya. Salam sehat. Salam sehat. Bye-bye. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Mbak Nova. Terima kasih banyak.